Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Ibu akan menyampaikan hasil bimbingan teknis yang telah diselenggarakan oleh Badilu, di mana setiap satuan kerja itu diikutkan ketua pengadilan bersama dengan sekretarisnya. Ya. Nah, sebelum Ibu menguraikan tentang permasalahan penyandang disabilitas pada persidangan, Ibu ingin menyampaikan bahwa sekarang sudah ada buku saku, Pak. Ini buku saku pedoman etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas di lingkungan peradilan umum. Saking begitu khususnya sehingga dibuatkan buku saku. Tujuannya sebagai apa? Sebagai pedoman untuk kita semua tanpa terkecuali di satuan kerja untuk mempedomani buku ini, khususnya dalam memberikan layanan kepada pengguna layanan disabilitas. Ya, ini bukunya dibagikan cuma satu setiap pengadilan. Ya, sehingga ini nanti saya sarankan agar supaya di bagian kesekretariatan nanti juga menyimpan, menggandakan dan membagikan, khususnya di layanan PTSP. Di dalam daftar isiannya ini sudah saya lihat ya apa yang menjadi latar belakang sehingga ini perlu untuk kita lakukan pendalaman terkait bagaimana kita memberikan pedoman pelayanan kepada pengguna layanan disabilitas, terus karakter khusus dan bagaimana etika berinteraksi. Yang paling penting bagaimana etika berinteraksi. Orang bisa saja berinteraksi, tapi apakah itu beretika? Belum tentu. Sedangkan kita berinteraksi dengan orang yang bukan disabilitas, itu masih kadang ada pergesekan, ada kesalahpahaman. Apatah lagi kita berhubungan dengan orang penyandang disabilitas. Oh, ini kita bayangkan, sedangkan orang yang normal kita berbicara, kadang masih ada kesalahpahaman, tidak mengerti apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan. Apalagi kalau kita berbicara dengan orang yang memang dalam tanda kutip mengalami hambatan disabilitas, ya, jadi harus dipahami juga. Nanti akan ada kelihatan disabilitas itu yang kayak bagaimana saja. Nah, kemarin di BIMTEK disampaikan, jangan dikira orang yang disabilitas itu hanya tunarungu, tunanetra, tunadaksa, ya, termasuk juga intelektual, ya, kemampuan intelektual. Termasuk sebenarnya kita semua ini mengalami pada kondisi disabilitas. Contohnya apa? Coba buka kacamata Kak. Bisa kita melihat dengan jelas? Bukan nih? Atau yang belum pakai kacamata? Ya. Nah, itu sudah mengalami kepada kondisi kita sudah berkebutuhan khusus disabilitas. Cuma dalam kondisi sekarang selalu dimaknai disabilitas itu tunanetra, orang tidak bisa sama sekali melihat, totally tidak bisa sama sekali melihat. Ya, tapi dengan kita membuka kacamata dan tidak bisa melihat, sebenarnya kita sudah disabilitas, ya. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukunya sangat baik sekali, ya, dan perlu kita sama-sama pelajari, baca makin nanti kita perbanyak. Oke, saya akan masuk pada materi tentang permasalahan penyandang disabilitas pada persidangan. Next. Nah, terkait landasan hukum yang mendorong pengadilan harus ramah disabilitas, ya, ini ada beberapa regulasinya. Ini sekarang yang SK Dirjen Badilu nomor 1692, ini yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Jadi bisa di-searching masing-masing, nanti dilihat khususnya layanan PTSP, ya. Ini tidak boleh kalian tidak tahu, karena kalian yang front depan. Begitu ada orang yang datang, kalian jahe-jahe nggak ngerti mau bilang apa kan? Karena yang begini ini, ya, saya kemarin sempat bertanya kan Pak Sek Bintek bahwa karena jarang kita lakukan berinteraksi sama orang yang keterbatasan disabilitas, akhirnya meskipun setiap tahun kita perbaharui melakukan pelatihan-pelatihan, biasanya kita berlupa. Beda kayak orang yang sering datang ke pengadilan, begitu yang datang tiba-tiba penyandang disabilitas, yang paling susah itu apa? Orang tuna wicara, ya, tuna wicara kan, karena
menggunakan dua bisindo dan CD. Ya tak? Jadi kalau kita tidak punya kemampuan itu, tentu kita akan mengalami. Begitu juga dengan pengguna tunanetra. Ya, jadi nanti secara khusus itu ada diuraikan di dalam buku saku ini. Ya, bagaimana kita memperlakukan mereka? Karena tidak semua mau diperlakukan. Begitu datang, mari pak, oh nggak bisa. Ternyata setelah membaca buku ini, itu juga dipraktekkan di Bintek. Nggak bisa kalau ada orang yang keterbatasan penglihatan, ya. Kemudian kita tiba-tiba datang pegang tangannya, itu nggak bisa seperti itu, karena ada syarat sensoriknya dan tidak bisa kita itu misalnya ada orang buta, ya orang yang berkebutuhan khusus, terus kita langsung pegang tangannya, mari pak, itu nggak bisa, itu dia akan kaget dan bisa kita dipukul pakai tongkat, karena kan kaget ya, dia nggak lihat bagaimana lingkungan di sekitarnya. Jadi ada cara memperlakukannya, nanti kita akan kasih contoh. Nah ini di dalam pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan ini silahkan nanti dipelajari lebih lanjut masing-masing, karena kalau ibu mau uraikan panjang lebar di tempat ini waktunya tidak cukup. Yang kedua juga mungkin tidak akan efisien karena akan sangat lama menyaksikan ibu menyampaikan materi ini, sementara masih banyak materi lain yang akan ibu sampaikan. Satu, ya. Kemudian juga di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, silahkan itu dicari sendiri, dipelajari sendiri, ya. Kemudian untuk Permen PUPR ini lebih kepada persyaratan kemudahan bangunan gedung, ini tentu menjadi tugasnya Pak Sekretaris, ya. Kemudian PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas, itu seperti apa sih dalam proses pengadilan, ini juga sudah diatur. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Jadi semua ada landasan hukumnya. Ya, oke. Untuk lebih lanjut nanti tentu seperti yang saya sudah sampaikan, silahkan dipelajari lebih mendalam lagi korelasi regulasi-regulasi yang ada saat ini. Dan yang paling penting bahwa saat ini sedang di dalam proses rancangan perma peraturan Mahkamah Agung terkait disabilitas ini. Nanti juga akan ada materinya. Terus next, akomodasi yang layak itu seperti apa sih di pengadilan? Ya, nah, gambarannya seperti ini. Pengadilan menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dalam proses peradilan diberikan akomodasi yang layak berdasarkan ragam penyandang disabilitas. Itu berarti apa? Berarti kita untuk pengadilan harus mengerti, ya, ada berapa macam kebutuhan disabilitas seperti apa. Misalnya tadi yang disebut, kalau kita mampu lihat tuna apa namanya, ya toh? Nah, tunanetra. Yang sampai ada yang tidak tahu, jangan buat selalu bilang orang kita orang buta, ya. Nah, kita ini semua level berpendidikan, jadi jangan bilang orang buta. Bilangnya terhadap disabilitas dengan kebutuhan khusus tidak bisa melihat, itu namanya tunanetra. Ya, nanti ketemu sama temen, kok itu orang buta, waduh, itu sudah gak benar ya. Jangan sekali begitu. Kalau sampai didengar sama orang yang pengguna layanan dengan kebutuhan itu, dia pasti akan tersinggung. Ingat ya, kita saja manusia normal, tinggi sekali ketersinggungan kita, tinggi sekali baper gitu. Apalagi kesian orang ya dengan kebutuhan khusus seperti itu, sensitivitasnya itu tinggi sekali. Ya. Orang tunanetra itu, ya, nah orang tunanetra masih saya bilang buta ya, karena mungkin masih ada yang susah hafal kalau tunanetra, nanti dibalik-balikkan, ya. Nah, tunawicara orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bicara. Kalau bisu, bisu. Kalau tunarungu, ya dia sama. Kebalik-balik tunarungu, nggak bicara, pasti yang datang nggak bicara dan tunarungu ya. Kebalik kan, padahal itu ya. Sensitivitasnya orang tinggi. Tapi adanya Tuhan, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat biasanya diberikan kemampuan untuk mendengar. Coba lihat, mungkin perhatikan ini. Ada artis loh, siapa itu? Yang sekarang hits internasional, dia memiliki keterbatasan pandangan, tapi intuisi musiknya bermain di mana? Di pendengaran. Coba dia kalau dia itu begini.
Nah, gitu. Dia mengandalkan suara di sekitarnya gitu. Ya, oke. Jadi ragam penyandang disabilitas itu harus kita pahami dulu. Jadi ada penyandang disabilitas fisik, ada penyandang disabilitas intelektual, ada penyandang disabilitas mental, dan ada penyandang disabilitas sensori. Jadi 4. Nah, menjadi tugas dari kalian semua, kalau ibu kasih tahu semua di sini, nanti kalian tidak mau baca buku ya. Jadi nanti apa itu yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisik? Silahkan. Ada ini kelihatan. Kalau buka semua regulasi yang ibu sebutkan akan kelihatan yang mana yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisik, yang mana yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental. Karena kalau mental ini dengan penyandang disabilitas intelektual itu hampir mirip, hampir sama. Ya, khususnya untuk Bapak Ibu hakim ya, kalau menyidangkan perkara, ya nanti bingung, dia bilang ini orang retardasi mental atau dia memang memiliki kelainan khusus, misalnya penyakit bipolar, dia tahu kemampuan otaknya, ukuran itu tidak sama dengan usianya. Nah, itu. Jadi bagaimana kita mau menyimpulkan sebagai orang hakim bahwa ini harus ada perlakuan yang seperti ini karena dia mengalami gangguan mental. Kalau saya tidak salah, Ibu Fitri pernah ya ada case-nya yang baru-baru diputus lah, yang kadang-kadang kambuh tuh yang gangguan mentalnya gitu kan. Dan itu memang sebagai seorang hakim ya kita harus sangat hati-hati untuk memastikan bahwa terdakwa ini memang ada tidak dia memiliki gangguan disabilitas mental. Ya. Dan siapa yang punya kewenangan untuk menyatakan bahwa ini mengalami gangguan disabilitas mental? Jangan kita sendiri ambil kesimpulan, wah kamu gila ya, oh gila nih, misalnya nggak bisa begitu. Ya, jadi menjadi PR bagi semuanya untuk silahkan cari tahu sendiri. Tapi ibu kasih gambaran lah ya, seperti misalnya disabilitas fisik. Apakah pertanyaan ibu ya? Apakah penyandang disabilitas fisik itu selalu ada dibawa sejak lahir? Tidak mesti. Tidak mesti, betul. Yang dibilang dulu itu betul. Jadi disabilitas fisik itu tidak mesti kita bawa sejak lahir. Orang kecelakaan dia jadi cacat masuk disabilitas fisik. Akhirnya dia pakai apa? Pakai kursi roda. Itu salah satu contoh. Jadi kalau fisik itu nggak mesti dia membawa kecacatannya, ya. Nah, dia membawa kecacatannya. Bisa saja dia awalnya lahir sehat, 6 bulan kemudian dia demam, makanya ya apa namanya ya, kemudian dia menjadi cacat. Ada yang begitu. Sejak saat itu dia kemudian menjadi penyandang disabilitas. Ya, tidak bisa melihat berarti dia tuna netra. Penyebabnya ada. Akhirnya berdampak kepada ketidakmampuan dia untuk melihat. Paham sampai sini yang ibu sampaikan? Kemudian sensorik, ya, bagaimana itu sensorik? Coba sensor. Coba silakan dicari biar tahu kan ada yang bisa nyolong kan? Nah, biar tahu yang dimaksud ibu dalam konsep penyandang disabilitas sensorik itu yang kayak bagaimana? Nah, yang jelas ini komponennya harus ditahu. Jadi kalau ada orang datang ke pengadilan dengan keterbatasan ini, lihat dulu dia ini kebutuhannya, dia penyandang disabilitas apa. Nah, setelah kalian tahu, kalau misalnya di fisik, oh dia tidak memiliki kemampuan berbicara, berarti apa tuh? Kita menggunakan bahasa yang biasa kita ikuti, belajar bahasa isyarat. Betul. Bahasa isyarat itu kalau yang secara umum itu kemarin ada bisindo dan sidi. Ada yang menggunakan 2 tangan ya, 3, 1. Nah, ada juga yang 2 atau 3, misalnya dia begini ya. Tapi itu melalui pendidikan formulir sekolah luar biasa juga, ya. Atau bahasa ibu yang paling sering dia intens berinteraksi. Bahkan kemarin itu ada dari Satker Pengadilan Negeri lain yang dia sampaikan bahwa di Satkernya itu ada 2 personil anggota satuan kerjanya yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Sidi atau Bisindo. 2 orang dan itu sangat mahir.
mereka. Mudah-mudahan kita juga berharap di sekolah kerja kita ini ada yang seperti itu. Iya, ada yang seperti itu ya. Memiliki kemampuan di atas kemampuan rata-rata pengguna layanan. Oke. Next. Nah, sekarang kita ini sebagai pemberi layanan, Ibu minta untuk kita betul-betul memiliki empati kepada mereka yang memiliki keterbatasan. Coba kalau kita kembalikan pada diri kita, bagaimana kalau kita yang berada pada posisinya mereka, terus kita datang ke pengadilan, mau memperjuangkan hakta, ya baik secara pidana maupun perdata, tapi dengan keterbatasan itu kemudian kita tidak mendapatkan hakta, tentu sangat menyakitkan kan? Kenapa ini kemudian negara mengakomodir kepentingan para disabilitas? Karena ketentuan hak asasi manusia memiliki persamaan hak untuk mendapatkan hak yang sama di bidang hukum. Jadi tidak boleh kemudian hanya orang yang tidak berkebutuhan yang kita layani. Tapi memang akan sangat berbeda cara kita berinteraksi dengan orang yang berkebutuhan khusus dengan yang tidak berkebutuhan khusus. Nah sekarang dalam konsep pengadilan inilah yang harus kita ciptakan, bagaimana pengadilan negeri itu menciptakan pengadilan yang inklusif. Bagaimana itu pengadilan inklusif? Baru ada yang pernah dengar tentang pengadilan inklusif? Jadi yang benar itu inklusif ya, bukan inklusi. Inklusif. Inklusif itu pengadilan yang memastikan kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan. Ya, perbedaan sebagai bagian dari keberagaman. Jadi istilahnya ada kebersamaan, tidak ada perlakuan yang berbeda. Ya, meskipun mereka berbeda dengan kita, tapi cara kita memperlakukan misalnya pelayanan kita diperlakukan kepada si A yang tidak berkebutuhan khusus dengan yang berkebutuhan khusus itu harus sama. Itu yang dimaksud di sini. Ya, karena sama-sama kita manusia tentu mengharapkan mendapatkan perlakuan juga yang sama. Ya, next. Akomodasi yang lain di pengadilan pada substansinya ini hanya dua saja. Pertama pelayanan, yang kedua sarana dan prasarana. Dan kalau kita berbicara tentang akomodasi yang lain di pengadilan ini, penekanannya ini ada dua, pelayanan dan sarana prasarana. Ini tidak bisa tanggung jawabnya hanya ada pada satu orang. Misalnya kepada Pak Sekretaris sebagai pengelola anggaran, bisa menjadi tanggung jawab kita semua. Kenapa Ibu bilang begitu? Karena kita masuk di konsep pelayanan. Misalnya, ya mungkin PTSP yang paling sering di front depan untuk langsung berinteraksi. Tapi kan tidak menutup kemungkinan, saya Bapak Ibu hakim pas jam 12 siang mau keluar makan, terus ketemu sama orang dengan kebutuhan khusus ini. Apakah kita akan cuek orang itu? Tidak dong, karena apa? Kita sudah membudayakan budaya kerja, senyum, salam, sapa, ya kan, santun. Coba, tidak mungkin kita abaikan. Jadi tentu kita secara personality tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara etika kepada para pengguna layanan disabilitas. Oke, nanti Ibu akan perlihatkan ya di bagian akhir dari materi ini yang juga saya ambil contohnya dari materi yang dibawakan di kemarin. Next. Bagaimana caranya kita mewujudkan pengadilan yang inklusif? Satu, penguatan kelembagaan untuk membangun sistem. Yang mana yang dimaksud untuk penguatan kelembagaan? Ya ini salah satunya. Menyatukan persepsi kita, menyatukan visi dan misi kita ya terhadap organisasi ini. Bagaimana kalau kita melayani pengguna layanan? Ini penguatan kapasitas. Ibu sudah ikut BIMTEK, diberikan penguatannya secara kelembagaan. Lalu ibu ini saya transferkan kepada seluruh anggota sekolah kerja. Itu maksudnya. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, contohnya apa? Contohnya kita lakukan apa kemarin itu pembinaan MOU, kemudian ditindaklanjuti dengan mereka datang kasih kita cara berinteraksi, itu salah satunya. Jadi SDM itu memiliki kemampuan, bahkan mungkin ya insya Allah mudah-mudahan
anak-anak tuh di PTSP ada yang punya semangat, saya kayaknya tertantang pengen punya kemampuan apa itu bahasa isyarat itu kan keren loh. Saya malah tertantang, kayaknya saya pengen deh kapan-kapan waktu saya main ke sekolah luar biasa, terus saya coba-coba berinteraksi dengan anak-anak yang memiliki kemampuan itu kan seru. Coba apa nggak keren kamu kalau misalnya ada terus hebat sekali ya PTSD-nya ya, kok bisa ya pakai bahasa begitu? Tuh saya kayak ada tantang, aduh pengen saya kalau nggak sini Sibindo lah ya. Bahasa ibu paling tidak dia udah ngerti ya kan, beda-beda bahasa tapi yang standar karena rata-rata itu yang dapat di pendidikan formal sekolah luar biasa ya. Oke, lanjut pembangunan infrastruktur itu tadi yang bagian sarana prasarana ya, bagaimana satgas kita ini bisa dilengkapi dengan akomodasi sarana prasarana yang mulai dari penyediaan kursi roda. Ini contoh salah satunya di ruangan sidang kita ini sudah ada ini ya. Jadi kursi rodanya kalau sudah tangga begini, jangan taruh di sini, tapi taruhnya di lambat ini. Nah itu maksudnya. Kemudian ada nanti guiding blocknya sama warning blocknya. Itu jadi kita nanti akan banyak belajar lebih detail lagi bagaimana itu ada titik-titik, kemudian ada panjang-panjang. Itu ibu bersyukur sekali ya saya ikut kegiatan kemarin karena dari situ saya banyak dapat ilmu. Oh ternyata selama ini kita lewat saja. Sekarang kalau ditanya mengerti tidak apa tandanya ini? Nah, apa tandanya ini? Warning block ini? Apa tandanya guiding block ini? Itu kenapa harus berwarna merah, kuning atau apa kenapa? Dan kenapa harus kuning misalnya? Nah, itu ya. Kerjasama antar lembaga baik pemerintah maupun swasta. Saya kira ini sudah kita lakukan. Salah satunya kemarin kita lakukan MOU. Pak Panitra juga kemarin ya Pak Panitra ada undangan di satuan kerja kita terkait sosialisasi disabilitas dengan stakeholder lainnya. Nah, mereka itu bahkan terkagum-kagum ketika Pak Panitra mempresentasikan, memperlihatkan bahwa di pengadilan kita itu sudah ada. Ya sudah ada pelayanan disabilitas. Kita foto kemarin kamar mandi kita yang baru diselesaikan sama Pak Sekretaris ya. Nah, mungkin kita semua ini tidak ada perhatikan ya. Kamar mandi di belakang. Coba-coba kita masuk di kamar mandi. Sudah. Iya, kami protes rumah. Dia sama kamar mandi hakim bercanda di belakang. Karena memang layanan disabilitas itu ada standar-standar kita membangun. Tidak bisa kita bangun sembarang. Dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada sekretaris ya, mengapresiasi bahwa beliau membangun itu berstandar sesuai dengan standar yang ditentukan, mulai dari ukuran bahkan tinggi-tingginya saja itu terukur semua. Mungkin selama ini sekretaris ada anggaran bangun-bangun saja sembarang, sembarang asal jadi saja, padahal semua itu ada ukurannya, tidak bisa asal bangun saja ya. Oke, terus nah ini yang kelima, mewujudkan pengadilan yang inklusif itu kesepahaman mewujudkan pengadilan inklusif. Jadi kalau cuma ibu saja ya yang memiliki empati, perhatian terhadap pelayanan disabilitas, sementara anggota satuan kerja ibu tidak ada empatinya, tidak ada keinginannya untuk seperti itu sejalan visi misi dengan kita sebagai pimpinan, itu tidak akan mungkin terwujud, mustahil, tidak akan mungkin terwujud. Makanya kenapa pimpinan itu ya harus mensosialisasikan apa yang sudah kita dapatkan kemarin. Jadi harus kita satu pandangan bagaimana kita memahami bahwa kita butuh kepekaan, kita butuh cara pandang yang sama terhadap memberikan pelayanan kepada pengguna layanan disabilitas. Next. Nah, ini ya. Ini kurang lebih sama tadi bahwa di SK Dirjen Pemilu 1992 ini pada substansinya itu ditegaskan dalam ketentuan pasal 3 bahwa pemberian akomodasi yang layak itu meliputi pelayanan dan sarana prasarana, dan dalam proses persidangan wajib, ingat ya, wajib nih, wajib memperhatikan penilaian personal. Nah, penilaian personal itu apa? Coba nanti kita lanjut next. Nanti akan ada ibu bahasnya mengenai penilaian personal itu. Kita lanjut ke cakupan akomodasi yang layak. Nah, penyediaan pelayanan. Pelayanan merupakan tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Ini perlu kalian ketahui karena kalau ada penyandang disabilitas datang,
dia tunanetra, tapi kalian kasih kebutuhan personalnya adalah kebutuhan misalnya tuna rungu ya atau tuna daksa, maka tidak akan mungkin nyambung. Jadi harus tahu apa kebutuhannya ini orang. Itu yang tadi bilang di awal ya, khususnya pengguna pelayanan PTSP ya, boleh jadi orang yang datang ini kebutuhannya apa, terus kalian salah kasih kebutuhan yang dibutuhkan, yakinlah itu akan fatal akibatnya. Karena misalnya dia memiliki keterbatasan tuna bicara, terus kalian tidak kasih kebutuhan itu, atau tunanetra dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Misalnya apa kalau orang tunanetra kebutuhannya paling tidak apa? Siapa pelayanan PTSP yang bisa bantu ibu? Apa misalnya? Kebutuhannya kan saya tunanetra nih ya. Nah, apa yang kira-kira pengadilan bisa berikan sebagai alat bantunya dia? Ayo angkat tangan yang bisa. Ya betul, braille. Ya. Ya. Kalau dia tuna ini, alat pendengar, betul. Ya. Braille ya, betul. Ya. Jadi itu yang dimaksud. Jangan orang datang kita tidak tahu kebutuhannya apa. Ada orang datang pengguna layanan berkebutuhan khusus belum bisa diidentifikasi apa kebutuhannya. Dia tuna bicara dikasih buku braille, nyambung apa enggak? Enggak nyambung kan? Nah itulah pentingnya kenapa kita harus tahu dari awal apa yang dibutuhkan untuk penyandang disabilitas. Terus sarana prasarana merupakan bangunan gedung termasuk yang melekat kepada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan tata cara prosedur pelaksanaan proses pengadilan. Nah ini kalau kita tidak punya sarana prasarana, misalnya ada orang berkebutuhan khusus, dia tidak bisa kalau misalnya tidak dibantu dengan kursi roda. Ya ternyata kursi roda itu jangan salah Bapak Ibu sekalian, kursi roda itu ada ukurannya juga yang berstandar. Kemarin juga waktu kita dipraktekkan baru itu sadar, jangan-jangan yang kita punya di Satker itu misalnya tidak memenuhi standar. Dan cara menggunakan kursi roda juga kita diajarkan kemarin. Jangan ambil dulu kursi roda di depan. Jangan sampai ada kursi roda depan tuntungin kursi roda. Ya apalagi orang yang besar kayak saya, yang saya itu basuhkan air, tidak ada rasa empati kita. Sudah kasihan dia tidak bisa berjalan, kita pun yang mundur, berat sekali orang ya begitu. Jadi memang kita ini nggak bisa main-main dalam memberikan pelayanan, harus ini sabarnya ya. Betul. Kemudian seperti juga kemarin saya dan Pak Sekretaris itu kita melakukan studi lapangan. Jadi yang kami kunjungi itu adalah Pengadilan Negeri Makassar. Ya. Jadi untungnya kita karena kita datang ke Satker dan kita coba mengkomparasi kira-kira kalau di Satker ini cocok tidak di guiding blocknya. Jadi kita disuruh lihat guiding blocknya itu gimana. Udah benar nggak ini warning blocknya di sini? Gitu. Warning block itu kan harusnya titik yang dia hati-hati kan. Nah, dia harus hati-hati. Itu berarti dia bisa berhenti di situ. Nah, tapi kan kalau di sini tidak mungkin lagi di sini titik, di sini titik. Jadi berarti orang di jalan akan begini ya. Coba bayangin tuh. Jadi tanda-tanda itu jangan dipandang enteng. Coba nanti kalau udah keluar dari sini, coba lihat yang kita punya udah benar apa enggak ini guiding blocknya. Jadi tidak sembarang pasang. Gara-gara mau kita memenuhi kewajiban sarpas di Satker, tiba-tiba datang tukang, boleh pasang saja warning block semua sampai ke ujung sana warning block terus. Salah lagi ya. Jadi ibu sangat bersyukur. Ya, masuk sini nak. Ya. Oke. Ya, kita lihat ya. Kita kalau melihat seperti ini, kita berdoanya mudah-mudahan kita sehat terus. Tidak ada yang sampai akhirnya duduk di kursi ini ya. Coba kita lihat pas ya. Kita lihat kursinya. Ya, ini. Jadi kalau ada ini nanti dengan tanda ini berarti kursinya nanti akan begini ya. Coba jangan begini ya. Sudah ada titik begini ya, ini. Terus mana kuncinya? Kuncinya di sini. Berarti kalau dikunci ini berarti mesti jalan. Ya kan? Mana kuncinya ini?
Sebelah mana? Nah ini kelayakannya, kita uji kelayakannya kursi roda tadi. Di bagian mana? Coba, bisa? Kalau dari kunci jangan sampai dia bergerak tak boleh tak, ya kan? Itu harus dikunci, jangan cuma ada kursi roda di satu, tapi kelayakannya tidak layak gitu ya. Terus yang kemarin itu dipraktekkan, ini pengen, nah ini ya, ini kita bicara sarkas ya. Nah ini ada standing juga begini. Jadi kalau ini jangan ini, tapi dia begini. Gimana orangnya? Ya jadi ada sekali kaki ini sekali kaki. Tuh ada dua, ya ada dua sekali kaki. Bisa kalau ini kan ya nggak tahu ya. Ini bisa ya untuk kursi roda. Mudah-mudahan ini kita mau mulai sekarang ya Pak ya. Coba ya. Oke. Ini ada pijakan kakinya juga di sini. Ya, saya tahu ini kenapa pijakan kakinya agak pola-pola di sebelah. Nah, satu tinggi satu panjang. Bisa di-setir itu. Nah, bisa di-setir. Iya. Jadi dari itu orang itu kenapa kaki panjang sebelah satu pendek sebelah? Ya kan? Saya pengadilan kaki normal sampai sini satu panjang satu pendek. Gitu ya. Jadi mungkin bisa nanti dicek kembali Pak ya. Next kita pikirkan ini. Nah, itu salah satu contoh. Oke, lanjut. Ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang tadi disebutkan tentang penyandang disabilitas, mengatur hak penyandang disabilitas dalam hal keadilan dan perlindungan hukum. Antaranya apa saja? Silahkan dilihat ini poin-poinnya. Ya, Ibu kasih waktu beberapa menit, silahkan dilihat. Nah, apa saja haknya? Dia memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. Jadi pada dasarnya hampir sama dengan yang tidak berkebutuhan khusus. Dan jangan juga selalu kita bilang, bodoh, orang Sulawesi Selatan, bodoh tidak bisa, bodoh tidak bisa. Jangan salah ya, itu orang penyandang disabilitas tidak mau juga dikasih begitu. Makanya itu nanti mereka di kemarin disampaikan, tidak bisa kita tiba-tiba, ayo kesian bapak ini ibu ini tidak bisa begitu. Harus tanya dulu, maaf ibu saya pengen bantu bapak, boleh? Kalau dia bilang boleh, bantu. Kalau dia bilang jangan nih, saya sendiri. Nah, tidak bisa kita paksa orang. Bilang sini cepat, nanti jangan dulu. Tidak bisa begitu ya. Kita bermasalah itu. Kalau ada orang yang datang begitu, dia sudah jalannya agak terseok-seok, terus kita karena saking empatinya nih ya, udah semangat, sudah kasih materi kan, terus dia datang. Sini Pak, saya mau malu bapak, nanti bapak jatuh, ya boleh begitu. Nah, jadi kita harus tanya dulu, bersedia dia atau tidak. Kalau tidak bersedia, jangan. Tapi tetap kita lihat ya bapak, hati-hati ya Pak. Nah, ini jalan ke sini, nah gitu. Atau kita kerjain, dia tuna netra, terus dia datang, bapak di depan ada lubang, bapak nggak ada lubang, ya kan? Jangan juga begitu, itu namanya kurang ajar, ya. Bapak geser ke kiri bapak, soalnya di depan ada pot misalnya, padahal di depan nggak ada pot, ya. Oke, lanjut. Sebaran regulasi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, ketentuan di KUHP juga sudah diakomodir, ya. Nah, jadi ada dalam ketentuan pasal KUHP yang memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk didampingi oleh penerjemah dan juru bahasa. Jadi tidak ada pengecualian. Ya, next. Nah, semua sudah ada regulasi yang mengatur, begitu juga dalam perlindungan saksi dan korban, ya, di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga demikian. Next, lanjut. Undang-Undang Nomor 18 2014 tentang kesehatan jiwa juga diakomodir. Nah, lanjut. Nah, ini semua regulasinya ada ya. Undang-Undang Nomor 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Oke, lanjut. Nah, nih permasalahan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
Penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum adalah penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum. Jadi tentu yang berkonflik dengan hukum biasanya adalah dia kapasitasnya sebagai terdakwa dan dia juga kapasitasnya sebagai korban. Dia bersaksi dalam kapasitas dia sebagai korban. Jadi jangan juga dikira kalau orang berkebutuhan khusus itu tidak ada yang berkonflik dengan hukum. Ada. Contohnya apa? Ya contohnya ya, ini kasih contoh. Di BIMTEK kemarin kita itu disajikan materi tentang penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan autis. Autis adalah satu sindrom, Down syndrome. Nah, ada yang pernah berinteraksi dengan dua hal yang ibu sebutkan tadi? Ada? Pernah jadi korban. Ada yang pernah jadi korban. Biasanya yang rentan itu menimpa adalah Down syndrome di kasus-kasus asusila gitu. Karena apa? Kemampuannya, otaknya. Ya nanti ada sih materinya ya, tapi itu nanti di bagian terakhir. Dan ini kan itu waktunya berbagi dengan Pak Sekretaris ya. Jadi karena keterbatasan dia punya kemampuan cara berpikir, sehingga ini anak dimanfaatkan oleh orang dewasa yang memiliki perilaku seks yang menyimpang. Bisa jadi ada juga yang normal. Tapi saya juga nggak bisa pikir ya, kalau orang begini saja dia masih ada apa namanya libido seksualnya itu udah keterlaluan sekali ya. Kalau anak-anak dengan kebutuhan begini masih juga diperlakukan seperti itu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua terjaga dari hal-hal yang demikian. Jadi dia bisa sebagai pelaku, bisa sebagai korban, bisa juga sebagai saksi, bisa juga sebagai para pihak ya dalam kasus perdata ya. Oke, lanjut permasalahan coba sebelumnya permasalahan internalnya. Nah ini ya, disabilitas fisik yaitu pemikiran tentang kondisi fisik dan kesulitan mobilitas yang tidak dipahami oleh orang lain menjadi alasan penyandang disabilitas menarik diri karena merasa tidak diterima di lingkungan. Lingkungan itu termasuk apa? Pengadilan. Dia datang di sini, dia masih ada masalah, tapi cara kita melayani tidak bagus. Akhirnya dia bilang, sudah saya pulang nih, kayaknya saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya bagaimana? Lah kita memberi layanan tidak tahu memperlakukan mereka, udah mereka pulang. Itu. Kemudian disabilitas sensorik. Nah, disabilitas tuli, bicara, netra ini ya. Tadi mungkin ada yang mana yang maksud ini ya, yang sensorik ini itu tuli, bicara ya, itu disabilitas tuli itu maksudnya tidak bisa mendengar ya. Sehingga kalau kita berbicara, orang yang tidak memiliki kemampuan pendengaran yang bagus harus kita kuatkan di mana? Di mulut, di bibir, makan. Itu kan tidak boleh berbicara dengan cepat. Ya, itu salah satunya. Mempunyai hambatan untuk menangkap dan menyampaikan informasi. Nah, orang normal saja kita bicara. Kita kan orang Sulawesi Selatan itu kalau ngomong apa? Cepat, belakangnya didengar. Kita makan. Nah, gitu kan? Cepat. Nah, belakangnya yang didengar. Kalau saya bicara dengan teman-teman di luar tuh bilang, kamu kalau yang dulu ya speednya agak cepat itu orang nggak ngerti kita ngomong apa. Karena memang rata-rata orang Sulawesi itu Sulawesi pada umumnya itu kalau berbicara cepat ya. Nah, ya, jadi berbicara dengan hati-hati, berkomunikasi dengan metode yang berbeda. Oke, terus disabilitas intelektual mempunyai hambatan untuk berpikir secara cepat. Jadi kata kunci intelektual itu dia memiliki kemampuan berpikir, ya hambatannya itu tidak bisa dia berpikir cepat, lama sekali. Nah itu, ya, nih. Nah, dia tidak memiliki kemampuan yang dan tidak bisa runut. Misalnya sistemik cara berpikirnya lambat, ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini pengetahuan tentang kekerasan yang dialami oleh kelompok disabilitas di masyarakat ini juga harus kita pahami. Masih banyak dari kita pengguna layanan itu yang masih belum mengerti ya kekerasan apa saja yang acap kali sering terjadi ya bagi penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat ya. Kemudian
sosialisasi juga ini harus penting kita galakkan, bukan cuma sosialisasi internal. Memang kita banyak beberapa kesibukan lainnya, tapi mudah-mudahan untuk Satker kita ini bisa kita progres, ada kegiatan-kegiatan sosialisasi yang sifatnya eksternal ke masyarakat. Jadi bukan cuma bentuknya penyuluhan hukum, kita bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Siapa tahu dengan begitu masyarakat-masyarakat di wilayah hukum kita ini mungkin banyak yang memiliki kepentingan hukum untuk datang ke pengadilan tapi dia takut. Nah itu nanti mungkin bisa kita inisiasi dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan pelayanan disabilitas. Oke, next. Ada? Nah ini juga norma hukum dan sebagainya. Kemudian dalam ranah putusan, beberapa hakim yang sudah memasukkan pertimbangan mengenai kondisi disabilitas seseorang dalam putusannya, sayangnya ya, beberapa putusan belum cukup menggambarkan adanya pertimbangan tentang kondisi disabilitas. Ya toh? Tapi kalau di Satker kita ini ada nggak yang sudah pernah putus yang memang disabilitas yang 4 komponen tadi ini, ada nggak? Ya, lebih banyak ke korban. Kalau ke pelaku belum pernah ya. Okay. Ya, yang pembunuhan itu saja ya. Oke, lanjut. Nah, kendala yang dihadapi di pengadilan sehingga kita tidak bisa menciptakan pengadilan yang inklusif, salah satunya adalah karena gedung pengadilan itu dibangun sejak awal belum merupakan pengadilan yang inklusif. Kan banyak toh pengadilannya itu sudah mengikuti apa namanya Pak Sek? Standar bangunan yang prototipe yang sudah ditentukan, tetapi mungkin pada saat itu belum mempertimbangkan prototipe untuk pengguna disabilitas. Akhirnya jadi bangunan prototipe untuk disabilitasnya nggak ada, jadi akhirnya bongkar lagi gitu dan memasang yang sesuai standar. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang pengadilan yang inklusif. Itu tadi yang Ibu bilang, kenapa kemudian disampaikan pengadilan inklusif itu apa sih? Yang kayak gimana sih pengadilan inklusif itu? Nah itu yang kita kurang pemahamannya. Makanya di Jumtek ini ya Ibu sampaikan semuanya tentang paparan tentang pengadilan inklusif. Jadi harus paham apa inklusif, harus setara ya, perlakuan yang setara ya, khususnya pada penyandang disabilitas karena membuat mereka memiliki hak yang sama dengan yang bukan penyandang disabilitas. Anggaran yang kurang memadai untuk menerapkan pengadilan yang inklusif. Cita-cita, keinginan, harapan pasti ada lah. Apalagi kayak Ibu yang sudah ikut BIMTEK, pasti ikut BIMTEK, pasti di kepala kita ini pengen sekali menciptakan, melahirkan suatu inovasi-inovasi yang berdaya guna yang bisa dimaksimalkan oleh pengguna layanan disabilitas. Tapi apakah juga itu mampu terwujud jika tidak didukung dengan anggaran? Tentu kita tidak bisa bilang tidak. Tetap kita berdaya upaya untuk bisa mewujudkannya. Tetapi kalau kita bicara soal anggaran, ya tentu juga ini akan sangat menentukan ya kualitas dari sarana-prasarana yang bisa kita siapkan di satuan kerja. Mindset kuantitatif jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan fasilitas maupun pihak pengadilan, itu saya bilang tadi. Mindset itu adalah pikiran yang kita kelola. Jadi kalau kita sendiri tidak memiliki empati, jangan harap mindsetmu akan berubah. Harus kita mulai dari ada kepekaan kita, ada tanggung jawab moral kita bersyukur karena Tuhan mengakhirkan kita sampai di titik ini. Kita masih bukan yang berkebutuhan khusus seperti mereka. Itu yang harus kita syukuri, sehingga ketika kita berhadapan dengan orang dengan kebutuhan khusus, maka tentu kita ada rasa empati. Ya Allah, untungnya saya masih bisa dengan diri saya sendiri. Coba kalau kita seperti mereka yang butuh pelayanan, itu begitu cara kita melumbuhkan itu rasa empati ya. Ini masih banyak secara kuantitatif ya, bukan secara kualitatif. Kuantitatif berarti masalah jumlah. Jadi masih banyak baik yang pengguna layanan disabilitas sendiri atau pemberi layanan disabilitas sendiri yang masih mindset berpikirnya itu kita udah dapat fasilitas yang layak di pengadilan, nggak usah lah ke pengadilan, kita malah dipersulit. Pasti ujung-ujungnya kita ini nggak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, harapkan dari ini. Pasti ujungnya kita pasti diabaikan itu mindset semua yang tercipta ya. Begitu juga di kita, kau punya kebutuhan khusus, sudahlah bisa pegang, ada nggak begitu? Ini yang dimaksud di mindset ini. Lanjut.
Sapras yang ramah disabilitas, nanti insya Allah Pak Sek yang langsung memperingatkan Pak Sek ya, saya tidak akan sentuh ranah ini, tapi pada intinya semua tadi yang dari awal itu sampaikan kurang lebih sudah terlihat di dalam pemaparan ini. Kemudian norma hukum dan prosedur hukum ini kita perlu untuk mereview kembali hukum acara baik pidana maupun perdata khusus terhadap persidangan penyandang disabilitas. Jadi tidak menutup kemungkinan ya suatu saat ya akan ada perlakuan lex spesialis derogat legi generalis seperti misalnya perlakuan terhadap anak. Siapa yang pernah membayangkan bahwa negara mengakomodir kepentingan anak dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak? Tidak menutup kemungkinan mereka juga dengan kebutuhan khusus ini mendapatkan perlakuan yang khusus yang diatur secara khusus di dalam regulasi ya. Ini salah satu contoh bahwa negara melalui lembaga kita sudah berpikir untuk melakukan menciptakan perma ya, melahirkan perma peraturan Mahkamah Agung. Itu apa tujuannya? Untuk menjadi pedoman kita nanti di dalam penanganan pelayanan bagi mereka yang berkebutuhan disabilitas ya. Lanjut, usulan perubahan ya, ini saya ambil dari materinya Ibu Husnul Hatimah. Ini beliau sekarang wakil Mojokerto ya, dan ini hakim, salah satu hakim dari sekian ribu hakim, sekian banyak hakim yang konsen terhadap penyandang disabilitas. Bayangkan sampai dia datang di tempat orang yang mengalami hambatan disabilitas. Jadi ini fotonya kita tunjukkan ini mendapatkan perlakuan kalau salah kekerasan seksual ya sampai melahirkan. Nah, sekarang pertanyaan, ada nggak kita hakim yang mau sampai segini-gininya gitu ya untuk mencari kebenaran material terhadap korban yang diperlakukan seperti ini? Itu tidak semua yang mungkin punya naluri ya untuk sampai effortnya seperti ini, kepeduliannya seperti ini. Lanjut. Nah, penilaian personal merupakan yang krusial bagi hakim. Bukan cuma hakim. Di layanan PTSP di depan itu harus kalian bisa mengetahui tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Ada nanti penilaian personal gitu, ada checklistnya kan? Ada Pak Panitra di layanan PTSP kan? Nah itu jangan cuma jadi buku saja di depan ya, jadi form ya, tapi harus ditahu itu, dibuka, pasti ada isinya apa. Oh tidak bisa melihat, ada kan? Ada checklistnya, itu di checklist dicetak itu. Oh ini kebutuhannya, jadi kita bisa simpulkan nanti orang ini datang dengan kebutuhan seperti ini, jadi yang kita berikan adalah ini gitu ya. Jadi ingat ya, layanan PTSP itu harus tahu gitu. Kemudian begitu juga bagi hakim, jadi hakim ini juga akan dapat referensi dari form yang di depan itu. Nah, akan terlampir, memang kita pada kenyataannya nggak pernah langsung ada yang langsung di awal udah kelihatan, oh ini berkebutuhan khusus, tidak ada di dalam berkas, karena memang secara proses persidangan yang selama ini belum bisa dihitung ya, yang jadi terdakwa dengan kebutuhan khusus itu kan harusnya sudah teridentifikasi. Nah, oh ini dia berkebutuhan khusus. Kalau nggak salah pernah ada kasus yang tambang mineral itu tidak berkebutuhan khusus dia. Tapi untuk melakukan aktivitas dari semua bisa. Hanya karena dari lahir kan. Iya, ada cacat fisiknya. Nah, orang nunggu, ya, memukul badannya, itu cacat tabik fisik, betul. Tapi apakah menghalangi aktivitasnya? Nah, tidak kita. Ya ada cacat fisik, tapi mungkin tingkatannya lebih ringan. Jadi gunanya penilaian personal itu untuk memastikan itu di checklist dia kondisinya memang ada kebutuhan di cacat fisik tapi tidak menghalangi aktivitasnya misalnya. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam memberikan pelayanan. Oke, lanjut. Nah ini penilaian personal di pengadilan dimulai dengan penyediaan penilaian personal bagi penyandang disabilitas yang disediakan di pelayanan terpadu satu pintu. Jadi tidak mungkin anak-anak di bagian PTSP di depan atau pemberi layanan tidak tahu ini formnya, harus ada nih formnya di depan dan harus dikuasai. Suatu saat misalnya ya untuk melakukan monitoring evaluasi saya minta Pak bagian
PTSP untuk memastikan bahwa ini dikuasai atau tidak. Ya, oke. Formulir penilaian personal di pengadilan telah disediakan dalam bentuk formulir baku. Sudah baku, jadi nggak bisa kita ubah-ubah itu. Itu sudah ada tim yang melahirkan itu formnya seperti itu. Jadi kita tinggal ikuti. Kalau dia ada checklist, kalau enggak ya sudah dipakai terus sesuai dengan standar yang ada. Namun formulir yang disediakan tersebut terbatas pada keperluan fisik, jadi hanya untuk keperluan fisik saja. Dan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di pengadilan belum menyentuh pada substansi keadaan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum yang dibuat oleh ahli. Jadi meskipun belum bisa mengakomodir secara penuh, tapi paling tidak yang sudah ada sekarang, yang sudah dibakukan itu dulu yang kita kuasai. Ya, oke, next. Nah ini juga saya ambil dari materinya Ibu Husnul. Salah satu contoh gambaran langsung, coba ya, kita mungkin melihatnya sepele aja ya, tapi ini bisa menjadi kontra ya ketika kita sebagai pemberi layanan tidak memberikan layanan yang baik saja belum tentu mereka bisa terima, apalagi memang kalau kita nggak memberikan pelayanan yang baik. Contohnya ini, dituding tidak ramah disabilitas ya, dituding tidak ramah disabilitas, ini klarifikasi dari pengadilan negeri. Cek, ini nggak dibuka ya. Nah, tapi paling tidak bisa jadi contoh buat kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Ini duduk perkara seorang difabel yang mengaku diusir parkir di PN. Nah, gitu. Jadi ada mobil parkir, terus menutup mobil yang lain, disuruh pindahin. Tapi karena sensitivitasnya mungkin tinggi, yang dia pahami saya diusir gitu, ya. Nah. Jadi supaya kita memang harus peka dan hati-hati. Terus, nah ini ya, akhirnya komunitas difabel ini menyampaikan tentang perlakuan yang dialaminya. Ya waktu ini kan proses pemilihan capres kemarin kan ada kubu-kubunya masing-masing yang mungkin dia bercurhat ke situ. Saya datang ke pengadilan ini terus saya nggak dilayani, akhirnya ditindaklanjuti lah. Jadi kayaknya mana gitu. Kalau kita tiba-tiba viral pengadilan negeri ini tidak memberikan, itu kalau saya nggak elok. Orang akan berpikir orang disabilitas saja dia tidak layani baik-baik, ya kan? Oke, lanjut. Ini usulan materi penilaian personal profil penyandang disabilitas secara umum itu tadi ya sudah dipaparkan kurang lebih. Keterangan tentang disabilitas apa yang dialami oleh penyandang disabilitas ini yang harus kita pahami semuanya. Jadi kita nanti kalau misalnya apa yang harus dipersiapkan oleh pengadilan untuk membantu penyandang disabilitas termasuk kebutuhan ahli penerjemah, jangan pas datang kita tidak tahu kalau ini saksi berkebutuhan khusus baru kita carikan ini, carikan penerjemah, carikan ini. Nah, nggak siap kita. Gimana kita mau ambil sumber daya manusianya? Nggak ada. Itu kan salah satu sumber kendala hambatan kan? Jadi itulah pentingnya kita memahami dari awal maksudnya perkara ini bahwa ternyata dalam perkara ini ada yang berkebutuhan khusus sehingga kita bisa mempersiapkan semua. Jangan nanti misalnya agenda saksi, ternyata saksi begitu tiba-tiba masuk didorong pakai ini. Nah, Pak didorong pakai ini. Sudah itu dia bisa saja memiliki kemampuan multiganda ya. Dia sudah tunanetra, dia juga fisik ya. Terus dia juga agak lambat sedikit ininya, kemampuan berpikirnya. Nah, bagaimana lah berkomunikasi kalau dengan segala keterbatasan itu? Makanya kita sudah ada antisipasi apa yang harus kita siapkan. Ya, next. Sudah habis? Sudah tidak ada lagi. Saya telah menggunakan waktu ya untuk mempresentasikan gambaran umum ya semuanya, dan ini tolong dibagikan materinya di grup supaya bisa dibaca. Jangan cuma numpang di grup ya, dipelajari. Ibu mohon bantuannya supaya materi yang kita sampaikan ini bisa ditindaklanjuti dan dipelajari. Saya persilakan Pak Sekretaris sebagai pembicara selanjutnya untuk Sarpas. Silakan Pak. Sama Pak Sekretaris saya bertanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi cukup menambahkan dari yang dipaparkan oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Hukum bahwa layanan disabilitas itu memang dalam aturannya peraturan dirjen itu yang nomor 1692 itu memang mewajibkan pengadilan itu memberikan akomodasi yang layak. Mungkin bisa dipaparkan, memberikan akomodasi yang layak di pengadilan negeri masing-masing. Jadi ada dua yang terdiri dari akomodasi yang layak, yaitu pertama yaitu layanan, yang kedua sarana dan prasarana. Yang layanan tadi sebelumnya sudah sebagian besar dijelaskan oleh Ibu Ketua. Yang untuk masalah sarana prasarana ini yang mungkin lebih saya jelaskan lebih spesifik. Yang sarana prasarana apa yang dimaksud itu sebenarnya sudah diatur oleh peraturan dirjen yang nomor 1692 sama peraturan PU mengenai tata kelola sarana bangunan untuk layanan disabilitas. Next. Jadi ini sebagai landasan hukum yang sudah dijelaskan juga oleh Ibu Ketua. Jadi yang akan kami bahas lebih dalam ini yaitu mengenai SK Dirjen Badilung nomor 1662 yang dimana setelah lahirnya SK ini tidak lama lagi akan diterbitkan peraturan Mahkamah Agung untuk lebih memperkuat dalam hal penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas ini masih banyak yang biasa salah sampaikan, bilang sesuai yang tadi disampaikan sama Ibu Ketua, orang tuli atau apa. Ada juga yang biasa mengatakan bahwa penderita disabilitas, ya kan, atau pengidap disabilitas itu bahasa-bahasa yang tidak cocok digunakan. Yang kita gunakan itu di sini yaitu penyandang disabilitas. Mungkin next lagi. Ya, dari sinilah kita lebih mengarah mengenai pelayanan tadi sudah disampaikan dari ujung masuk sampai proses persidangan. Pelayanan ini juga ada dua yang kita kelola di pengadilan, yaitu layanan PTSP dan layanan yang di belakang, layanan penuntut sidang, layanan dalam menerima layanan hukum. Terus sarana prasarana juga yang kita lebih spesifik itu sarana prasarana yang ada di pengadilan, khususnya di PTSP sama di area belakang, yang yaitu di area persidangan. Lanjut deh. Mungkin sedikit saya ambil petikan dari peraturan dirjen yang tadi bahwa memang di pasal 12 menegaskan bahwa sekretaris itu bertanggung jawab dalam hal penyediaan sarana disabilitas. Terus apa yang perlu kita siapkan sarananya yaitu disabilitas penglihatan, pendengaran, bicara, mobilitas, mengingat, intelektual, perilaku, dan mengurus diri dan hambatan lain. Inilah yang titik poin yang harus kita siapkan sarana di pengadilan. Tetapi di poin yang ketiga bahwa sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Nah, ini yang jadi patokan. Di satu sisi kita diwajibkan untuk melaksanakan, di poin yang terakhir itu diperkuat lagi dengan sesuai dengan kemampuan negara. Nah, mengingat dari tahun 2022 itu untuk di wilayah Mahkamah Agung itu terdapat 70 pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama yang menerima bantuan anggaran sarana disabilitas di tahun 2022. Di situ tahun mulainya Mahkamah Agung memberikan anggaran disabilitas. Terus masuk di tahun 2023 itu terdapat 55 pengadilan. Yang terakhir ini tahun 2024 sisa 10 pengadilan yang menerima anggaran sarana disabilitas. Dari 3 tahun berturut-turut ini kalau wilayah Sulsel itu kalau tidak salah baru 5, Makassar, Maros, Parepare, Bantaeng, itu 4, baru 4. Itu yang didapat. Tetapi kalau kita menunggu anggaran dari Mahkamah Agung, otomatis pengadilannya kita masih mengikuti terus, tidak ada perombakan, tidak ada sarana prasarana. Maka dari itu, bagaimana caranya kita sebagai bagian kesekretariatan melaksanakan optimalisasi supaya layanan-layanan yang ini, yang untuk sarana prasarana disabilitas bisa tercover, walaupun belum bisa maksimal karena memang anggarannya kita tidak ada, tetapi diupayakan
bisa mendekati titik maksimal lah seperti itu. Next deh. Lagi jadi di sarana prasarana itu ada dua, yaitu mengenai etika berinteraksi, sarana untuk berinteraksi, yang kedua sarana fisik. Sarana berinteraksi itu yaitu yang sudah disampaikan tadi sebelumnya lagi ya. Yang pertama yaitu lagi next ya. Jadi yang sarana yang pertama itu yang perlu kita siapkan itu yaitu buku braille. Jadi mungkin kami fokuskan kepada bagian PTSP, jadi titik pusat disabilitas ini. Yang pertama itu security ya, atau bagian security itu lebih memperhatikan bagaimana, karena yang pertama yang menyambut ini pengunjung ini baik di belakang maupun di PTSPD itu security. Bagaimana pengadilan yang tadi ditampilkan oleh Ibu Ketua mengenai keributan masalah hutan lahan parkir, karena titik pusatnya itu security. Jadi pusatnya, jadi mereka melakukan parkir layanan disabilitas, pengguna disabilitas parkir di tempat parkir disabilitas. Security menganggap bahwa ini bukan pengguna layanan disabilitas, ada mobil jaksa, mobil tahanan yang mau lewat menghalangi, disuruh pindah. Tersinggunglah pengguna disabilitas ini bahwa kenapa saya disuruh pindah, seperti itu jadi masalahnya. Terus yang kedua, pada saat dia sudah masuk ke layanan PTSP, di sini juga security, kalau dari bicara mengenai SOP, security itu yang menyambut apakah dia menggunakan kursi roda atau apa semua. Jadi memang mulai dari petugas security, piket di depan itu minta tolong untuk lebih memperhatikan. Lanjut. Jadi untuk pengadilan negeri Bulukumba juga kita sudah mempunyai standar pelayanan PTSP yang berupa huruf braille. Ini sudah ada di meja disabilitas. Jadi pengadilan negeri Bulukumba juga itu kan kita memiliki meja tersendiri, meja disabilitas. Jadi kenapa kami siapkan bukan meja disabilitas, meja prioritas. Kenapa kami siapkan meja prioritas di situ? Itu untuk supaya pengguna layanan prioritas tidak antri lagi, seperti itu. Jadi bagian PTSP ketika umpamanya ada pengguna prioritas, langsung diarahkan, ambil antrian prioritas dan langsung diarahkan ke meja prioritas. Jadi dia tidak duduk di meja PTSP umum, pidana, hukum. Nanti petugasnya yang ditunjuk sebagai duta disabilitas itu yang ke meja disabilitas prioritas, seperti itu. Jadi ketika umpamanya ada pengguna layanan di hukum, baru dia ke hukum, dia tidak menunggu di bagian hukum, dia langsung mengarah ke meja prioritas. Gitu. Satu yang luput, yang jarang diketahui juga, atau mungkin biasa kita lengah, ibu hamil di PTSP. Jadi ada beberapa juga di pengadilan itu ibu hamil kadang disuruh ikut antri, tapi hamilnya yang sudah menunggu waktu melahirkan ya, jangan hamil 1, 2, 3 bulan sudah langsung masuk ke meja layanan prioritas. Jadi yang kita menganggap bahwa untuk jalan saja susah, atau orang tua yang rentah juga itu minta tolong itu dijadikan layanan prioritas. Dan sampai mentionnya kita selalu berpikir bahwa yang pakai tongkat atau yang pakai ini baru masuk ke prioritas, itu ibu hamil itu masuk ke layanan prioritas. Lanjut. Wajib kita sampaikan, kita sediakan juga layanan informasi berupa audio script. Itu alhamdulillah kita juga sudah punya di sini, kiri dengan kanan. Beberapa video PTSP juga kita sudah menggunakan bahasa isyarat. Lanjut. Ini salah satu yang di kantornya kita ini sudah melaksanakan juga sosialisasi mengenai standar pelayanan dalam bentuk karikatur. Terus bahasa isyarat ini alhamdulillah kita juga punya kewajiban untuk salah satu mengerti ya. Jadi himbauan dari Ibu Lisa kemarin itu, karena memang ini bukan sehari yang kita gunakan, tapi setidaknya ada satu orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk menguasai bahasa ini, seperti itu. Jadi kita juga sudah menunjuk juga satu orang yang kemarin, mudah-mudahan kalau walaupun tidak ada pengguna layanan, tapi tetap untuk diasah kemampuannya sebagai bahasa isyarat.
Lanjut. Lagi next. Ini juga sudah disampaikan, kita juga sudah ada layanan di depan. Next. Alat bantu dengar. Jadi pengadilan juga sudah menyiapkan alat bantu dengar, ada di depan, dan ini yang memang yang jarang kita lakukan monitoring, apakah masih berfungsi atau tidak atau semua, karena memang secara pengguna layanan disabilitas memang kita sudah menyiapkan sarana prasarannya, tapi alhamdulillah juga karena penggunanya juga memang untuk PTSP itu kurang pengguna layanan. Yang biasa kita terfilter di sini yaitu pengguna layanan yang di belakang. Jadi mungkin yang di belakang ini kami butuh koordinasi juga antara kesekretariatan dengan kepaniteraan ketika umpamanya ada saksi-saksi atau apa yang mau menggunakan alat sarana prasarana ini, bisa koordinasi dengan bagian kesekretariatan akan fasilitasi. Salah satu medianya itu yaitu penilaian personal. Seperti itu. Itulah pentingnya penilaian personal. Penilaian personal itu walaupun memang posisinya penilaian personal itu ada dua, ada satu untuk pidana, ada satu untuk perdata. Nah, jadi itu hukumnya juga berbeda. Ketika umpamanya ada kemungkinan saksi-saksi yang mau diambil, itu sebaiknya itu antara kepaniteraan dan kesekretariatan itu saling koordinasi untuk mengisi penilaian personal ini. Jadi pada saat nanti pertemuan berikutnya kami sudah menyiapkan kursi roda atau bahkan kami juga punya kewajiban untuk menyiapkan dokter jika dibutuhkan, seperti itu. Apalagi kita kan sudah melaksanakan MOU dengan rumah sakit dan MOU dengan layanan SLP. Lanjut. Ini salah satu alatnya kita yang digunakan sekarang. Next. Website salah satu juga kewajiban pengadilan juga itu menyediakan layanan website yang ramah disabilitas. Jadi websitenya kita ini Bapak Ibu, kalau umpamanya sekali-sekali kita berkunjung di websitenya kita, dan hampir mungkin semua pengadilan ketika kita klik buka itu langsung ada ucapan voice-nya. Selamat datang di pengadilan. Ketika umpamanya kursor kita mengarah ke teks, itu dia bicara lagi. Nah, itu untuk layanan ini kan. Ketika umpamanya ada juga pilihannya itu, kalau umpamanya bermasalah, itu bisa kita kasih kontras tulisannya, kasih cerah, seperti itu. Next, lagi layanan ini, layanan kursi roda juga ini kita sudah siapkan. Hanya memang karena kekurangan anggaran atau semua, jujur kalau mengenai kursi roda sebaiknya kami butuh dua, Bu. Minimal ya. Satu di belakang. Satu di belakang, satu di depan. Jadi kemarin itu kalau umpamanya ada pengguna layanan itu, kita atau petugas itu sambil ke depan, putar lagi ke belakang, seperti itu. Lanjut. Lagi next. Antrian prioritas, dan antrian prioritas juga sudah dalam bentuk elektronik. Jadi untuk petugas tiket, ketika umpamanya ada kembali, ketika ada pengguna prioritas, itu tetap kita ambilkan antrian, walaupun dia tidak antri karena memang pengguna layanan itu kosong, tapi tetap harus ada. Dengan begitu SOP yang dari gede, seperti itu. Lagi. Next. Ini yang tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, form penilaian personal. Sampai sekarang ini mungkin PTSP masih kosong ya, belum ada yang isi satupun ya. Itulah, ini salah satu bentuk form penilaian personal perkara perdata pidana ya. Next, lanjut. Terus lanjut ke mengenai ruangan pengadilan inklusif yang tadi disampaikan yang ketua. Jadi memang pengadilan itu wajib minimal ada satu pengadilan yang ruangan sidang yang ditunjuk untuk sidang inklusif. Di sini mungkin di sini Bu ya. Mungkin ditunjuk di sini sebagai ruangan inklusif. Karena memang kita kekurangannya itu building blocknya. Building blocknya belum ada. Ya bertahap lah. Mudah-mudahan ada anggaran kita tambahkan lagi sampai ke sini. Seperti ini yang nomor di atas ini memang ada building block sampai ke titik kursi roda. Seperti itu. Next. Ini sudah dijelaskan bahwa minimal ada satu ruang sidang. Terus lagi deh. Lebarnya minimal 70 cm, pintunya kan tidak lebih dari 70 cm.
Ini lanjut. Terus lahan parkir khusus disabilitas. Jadi ini lahan parkir juga kita juga sudah siapkan, malah kita siapkan dua tempat. Lanjut deh. Ini yang lahan parkirnya bisa diletakkan pada jalur terdekat pintu masuk. Seperti jadi kita memang simpan paling terdekat di situ di depan. Ini ada dua, jadi untuk petugas security juga ketika umpamanya ada yang lain di table, kita turunkan mereka di dompet, ya kan, atau itu juga bisa langsung nanti dipandu diarahkan masuk ke dalam kalau memang dia membutuhkan tersebut. Next, kursi tunggu khusus untuk di pengguna di depan sudah ada, yang di belakang kayaknya yang sudah terhapus stikernya. Mudah-mudahan juga ya. Lanjut. Toilet khusus disabilitas. Jadi ini juga yang paling banyak sebenarnya juga membutuhkan anggaran. Toilet khusus disabilitas ini banyak aturan-aturan yang di dalamnya diatur. Kenapa harus luas? Nah, itu yang disampaikan terlalu luas ini toilet. Itu karena mereka supaya kursi rodanya bisa berputar di dalam tanpa bantuan orang lain. Seperti itu. Lanjut deh, kita lihat ini adalah toilet disabilitasnya kita. Pintunya itu harus digeser. Pintunya harus digeser. Malah kalau saya melihat pintunya di bandara untuk toilet disabilitas itu malah bandara itu dia pakai tombol. Ketika tekan tombol ini terbuka sendiri, masuk ke dalam, tekan tombol lagi tertutup sendiri. Kita karena memang dia tinggalkan. Hanya tapi kan kalau pakai bilang nanti satu orang mati lampu. Iya. Jadi seperti inilah toilet khusus penyandang disabilitas harus dilengkapi dengan pintu geser. Kita sudah pegangan rambat itu sudah menggunakan pengguna kursi itu ada semua aturan tinggi-tingginya semua. Kita punya ini ya Pak Sek ya. Iya Bu, kita yang punya ini. Karena kita siapa tahu ada yang belum masuk di sini. Jangan tuh juga selalu masuk sini ya. Jadi jadi ini memang kami kunci, Bu, tapi kuncinya itu ada di belakang di petugas titik sidang. Ketika ada yang masuk langsung dibukakan pintunya kembali seperti itu. Lanjut, sebelumnya tadi bahwa di sini ada juga dijelaskan bahwa toilet bagi penyandang disabilitas disediakan tidak jauh dari area PTSP maupun ruang sidang kamar. Ya, jadi toiletnya itu tidak jauh dari ruang sidang sini dan ruang PTSP. Kendalanya kita ini jauh dari ruang PTSP, itu yang jadi masalah. Seperti itu, jadi mungkin sebagai bahan catatan juga. Dan memang toilet disabilitas kalau mau lebih mengarah lagi malah tidak bisa lagi. Ada disabilitas perempuan toiletnya ada untuk laki-laki lagi. Seperti itu. Tapi kita usahakan minimal adalah satu di bagian PTSP, ada satu di belakang. Karena toilet di PTSP ketika mereka mau keluar toilet, itu dia putar dulu keluar lewat samping baru masuk lagi ke belakang. Itu terlalu jauh. Seperti apalagi kalau pengguna lain disabilitas, kasihan mereka. Lanjut. Ini jalur yang mulai kita siapkan juga dari pintu masuk pintu gerbang sampai ke pintu depan PTSP, terus lanjut sampai ke area ruang sidang belakang itu alhamdulillah kita sudah ada. Hanya memang di area dalam kantor ini yang sampai ke pengadilan sini ruang sidang ini yang memang belum tercover. Lanjut deh. Ini yang akses pintunya kita, jadi memang sampai diatur bahwa minimal itu lebar pintu masuknya itu 90 cm, ya kan alhamdulillah PTSP-nya kita itu 2, jadi lebarnya lebih dari 90 cm. Lanjut. Next. Ini jadi kita di sini memang rambutnya itu sedikit, cuma di depannya saja, tidak kayak tadi gambar yang sebelumnya panjang, ya kan, karena memang bangunan kita ini tinggi memang dari tanah, tapi dari halaman pembangunan ini turun bangunan agak pendek, jadi rambut kita ini dengan cuma setinggi ini, maksimal itu tinggi lantainya itu 7 derajat, ya boleh lebih. Ini saya juga belum hitung apakah tercover 7 derajat atau tidak. Kalau memang lebih dari 7 derajat, maksudnya kita akan merompak seperti itu. Antara tingginya pegangan ini itu ada aturannya juga. Tuh, itu tingginya ketinggian handrailnya itu maksimal 70 cm. Itu diatur juga. Seperti itu. Nah, inilah yang kemarin kami lakukan juga di PMI Makassar.
kita menilai sarana-sarana disabilitasnya kayak di Makassar, sedangkan di Satkernya kita juga mungkin belum sempurna kayak di Makassar. Tapi seperti itu adalah tugasnya kita kemarin untuk di Makassar. Jadi insya Allah juga kemarin itu malah disarankan, dan memang ada wacana memang jauh sebelumnya dari Ibu Ketua bahwa sebaiknya kita mengundang pengguna layanan disabilitas. Kalau ada asosiasi kita undang ke sini untuk menilai sendiri sasarannya kita sejauh mana, apakah sudah sesuai atau tidak, seperti itu. Next lagi, rambu papan petunjuk itu sudah ada di depan. Next, ini yang belum. Jadi kemarin itu memang pojok bermain anak ramah disabilitas. Sebelumnya itu di toilet disabilitas ditempatkan. Tetapi karena ruang ramah anak disabilitas ini dijadikan sebagai toilet disabilitas, maka ini yang belum jadi. Insya Allah ini juga memang dalam targetnya tahun ini kita membuat tempat bermain anak disabilitas. Lanjut lagi. Terus ruang kesehatan. Jadi ruang kesehatan ini sebenarnya ada 3 peruntukannya. Pertama, ruang relaksasi untuk pengguna disabilitas. Jadi memang kadang yang anak disabilitas itu biasa tantrum. Kalau umpamanya anak itu dan sidang apa semua, kalau dia menjulang emosi dia memberontak. Seperti itu dimasukkan ke ruang relaksasi. Kalau perlu disiapkan katanya di dalam ada boneka atau apa, alat main-main, disiapkan seperti itu. Maunya dari aturan seperti itu kan. Dan kalau ketika umpamanya anak disabilitas itu tantrum, itu lama prosesnya baru diam. Seperti itu. Jadi memang dibutuhkan peralatan khusus. Di sini ruang kesehatannya kita ini masih tergabung menjadi 3 bagian: ruang kesehatan, ruang relaksasi, sama ruang untuk istirahat kalau umpamanya ada yang kurang sehat, seperti itu. Next, mungkin dari saya mengenai sarpras sudah saya sampaikan juga mengenai kurang mohon dimaafkan. Kalau umpamanya ada yang mau ditanyakan baik mengenai layanan atau sarana prasarana, tadi dipersilakan. Sedikit saya tambahkan bahwa biasanya kalau di PTSD monesnya hanya mones untuk pelayanan yang non disabilitas. Nah, karena kita pelayanan di depan, tetap juga kita masukkan agenda untuk jadi catatan mones untuk pelayanan disabilitas. Mana tahu ada ya 1 atau 2 pengguna layanan disabilitas. Kalau ternyata juga tidak ada di bulan pelaporan, ya tetap kita laporkan nihil. Ya, jadi kita mengakomodir pelayanan disabilitas, bukan cuma yang non disabilitas. Itu mungkin tambahan dari Ibu. Terkait mengenai rancangan perma terkait disabilitas, PowerPoint-nya sudah ada dan ini juga belum fix, hanya rancangan. Namun demikian rancangan ini juga perlu kita pelajari bersama supaya ketika ini sudah utuh menjadi perma, kita sudah banyak memahami dan mengetahui tentang hal tersebut. Materinya akan Ibu bagikan di grup WhatsApp oleh tim IT karena keterbatasan waktu ya, tidak mungkin kita paparkan secara lengkap di pertemuan ini. Saya rasa pertemuan hari ini dalam rangka sosialisasi hasil BIMTEK disabilitas yang telah kami ikuti bersama dengan Pak Sekretaris, semoga mendapatkan hal yang bermanfaat. Silahkan dipelajari dan digali lagi hal-hal yang mungkin masih banyak menjadi pertanyaan di kepala. Insya Allah dengan setelah kita mengikuti BIMTEK ini, pelayanan kita di Pengadilan Negeri Bulukumba khususnya untuk pelayanan disabilitas makin kita tingkatkan, makin kita perbaiki, dan makin kita sempurnakan ke arah yang lebih baik sehingga para pengguna layanan disabilitas di kemudian hari mendapatkan hak yang sama dengan para pengguna layanan lainnya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Sebelum saya menutup sosialisasi ini, Ibu mohon maaf jika dalam penyampaian ini barangkali ada hal-hal kata, sikap, dan perilaku Ibu yang kurang berkenan. Barang Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan semua berkah dan pahala di sisi Allah atas segala ikhtiar yang kita lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.